Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Supastiawan dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 20.31081. Di sini saya akan membuat sebuah micro teaching berbasis EPP yang telah saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Akidah Akhlak yang diampu oleh Pak Yazida. Oke, langsung saja. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi berkaitan tentang aspek ketuhanan. Sebagaimana kita ketahui, aspek ketuhanan itu ada 3. Ada yang namanya rububiyah, ada juga yang namanya uluhiyah, dan satu lagi ada juga namanya asma wa sifat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya rububiyah. Apa sih rububiyah itu? Tauhid rububiyah merupakan bentuk dari 2 kata, yaitu tauhid dan rububiyah. Tauhid itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab, yakni artinya mengesahkan sesuatu. Dari kata wahada yuwahidu, tauhidan. Dan menurut istilah, tauhid adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bandingan dari yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Rumusan ini mencerminkan dari kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan dalam agama Islam hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata rububiyah mempunyai beberapa makna. Di antaranya adalah penciptaan. Jadi Allah itu mencipta. Pemeliharaan. Jadi Allah itu memelihara. Yang ketiga, pengasuhan. Jadi Allah itu juga mengasuh. Siapa yang dipelihara, siapa yang diciptakan, atau apa yang diciptakan, atau apa yang dipelihara, atau apa yang diasuh, atau siapa yang diasuh, semuanya. Dari muka bumi ini, dari gunung-gunung yang tinggi, dari lautan yang luas, dari hutan-hutan yang lebat, sampai manusia, jin, dan syaitan pun, itu semuanya sudah ada kerjanya masing-masing. Semuanya sudah ada bagaimana caranya pemeliharaannya, penciptaannya. Coba kita lihat sebagaimana dulu Allah menciptakan Nabi Adam. Dari apa? Dari tanah liat. Allah kali menciptakan jin dari mana? Dari api. Allah menciptakan malaikat dari mana? Dari cahaya. Dan juga yang lainnya. Nah, dalam terminologi Islam, tauhid rububiyah ini adalah kepercayaan bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan. Allah satu-satunya yang memelihara, dan Allah yang satu-satunya yang mengatur semua dalam alam semesta ini. Kewajiban ini wajib dimiliki oleh setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak berpengaruh sama orang yang masih yang namanya meyakini ada nih saingannya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada mengkait-kaitan hal-hal syirik. Sebutannya syirik. Syirik akbar, kayak misalnya, wah ini kalau misalnya barang ini dipuji nanti kayak gini nih. Wah ini kalau misalnya barang kayak gini nih, kalau dipuji nanti bakal kayak gitu. Ini tidak berpengaruh sama orang seperti ini. Karena orang seperti itu dalam agama Islam termasuk orang-orang yang dianggap musyrik ataupun bisa dianggap orang kafir, karena menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti lainnya juga ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segala makhluknya. Firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah itu menciptakan segala sesuatu dan dialah yang mentadbirkan serta memelihara segala sesuatu
tersebut. Jadi di sini sudah kelihatan Allah itu menciptakan segala sesuatu, memelihara segala sesuatu, mengasuh segala sesuatu yang ada dalam muka bumi ini. Begitu. Nah, pertanyaannya, adakah bedanya orang yang mempercayai apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada nggak perbedaan sama orang yang tidak percaya? Tentu ada. Orang yang percaya itu dia bakal yang namanya ridho dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas dibeli pahala ataupun rezeki sebagaimanapun yang diberikan kepada mereka. Terus dia juga mudah bersyukur dan dia memiliki akhlak yang mulia. Nah, bagaimana kalau misalnya orang yang tidak percaya dengan yang hal-hal rububiyah ini? Allah tuh nggak mungkin ngatur semuanya, pasti ada kayak gininya, pasti ada kayak gitunya. Pasti nih orang yang namanya kalau tidak percaya itu pasti ada keluh kesah, gaduh dalam hatinya. Karena pasti dia tidak menemukan jawaban-jawaban yang pasti, yang legit, yang nyata terhadap apa yang bisa dia dapatkan. Dia juga ingkar terhadap sesuatu yang kalau misalnya kita dikasih tahu, nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin kayak gini, gitu. Nah, ada pertanyaan lagi. Bagaimana jikalau seseorang yang memiliki ilmu yang sudah tinggi, sebut aja mereka saintis, mereka orang pintar, mereka memiliki kedudukan yang tinggi-tinggi, mereka sudah berpikir suatu masalah yang berkenaan tentang pewujudan dunia dan alam semesta, tapi mereka tidak dapat menyimpulkannya. Ini dari mana? Kalau misalnya dibilang atom ini ada, ini kecil-kecil itu ada semuanya, mikro kecil-kecil itu semua ada, yang mereka katakan ini bentukannya dari mana? Apakah yang diajarkan oleh yang bagaimana kita tuh berubah dari manusia dari kera menjadi manusia seperti sekarang yang diciptakan oleh Charles Darwin itu benar? Ataupun itu hanya sebagai teori saja. Dan juga ada pertanyaan, dan jikalau seseorang mencari kebenaran dan akan tetapi tidak kunjung ketemu dengan jawaban yang diinginkan, apa kira-kira yang kurang dari dua pertanyaan ini? Yang pertama, orang punya ilmu, dia orang yang punya gelar udah tinggi segala macam, tapi ketika membahas dari mana sih asal usul yang namanya semua alam semesta ini, kok bisa yang namanya matahari berputar sedemikian rupa, terus habis itu kok bisa yang namanya planet itu berputar sedemikian rupa. Terus juga kalau misalnya dipikir-pikir lagi, ada seseorang pasti kalau misalnya dari kita tuh pasti berpikir, dari mana sih kita, mau kapan, mau kemana sih, kok bisa sih kayak gini segala macam. Jawabannya dari dua pertanyaan ini adalah ada dua. Mereka tidak memiliki keimanan yang sangat pasti. Yang kedua, mereka tidak percaya atau mereka tidak memiliki agama. Ketika orang tidak memiliki agama, mereka tidak memiliki kepercayaan, mereka tidak memiliki keimanan, suatu hal yang tidak bisa dipikirkan oleh nalar, hal-hal gaib atau hal-hal yang gak mungkin, ini mustahil segala macam, itu bagi mereka ada hal-hal yang ini tidak mungkin sih, gak pasti ada suatu hal di belakang situ. Padahal kita sebagai orang muslim, kita sebagai umat muslim harusnya sudah tahu lah ya, sebagian banyak apa yang kita dapati di dunia ini itu masih misterius. Kita nggak nyangka sekarang ini kita lagi bernafas, ngeluarin dan menghirup oksigen, terus secara otomatis. Terus juga sama halnya dengan yang namanya kita dikasih rezeki. Kita nggak tahu tuh rezeki itu datang dari mana aja. Misal kita ada gaji atau kita kasih uang saku gitu, ada itu pasti jalan ada gitu. Tapi tiba-tiba ada aja orang nyamperin, ngasih uang, ngasih rezeki. Itu sudah diatur sedemikian rupanya. Nah, di sini juga berarti kita sebagai makhluk yang sudah diatur, yang kita sudah
udah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita nggak usah dong yang namanya bekerja keras, nggak usah kita cari nafkah, pasti Allah ngasih kita suatu jalan. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan begini gini, gimana jawabnya? Dijawab dengan iya, bisa seperti itu, tapi ada suatu hal atau hal-hal yang bisa kita ubah. Semuanya udah direncanakan oleh Allah, tapi kita juga bisa mengubah suatu hal yang masih dalam ruang lingkup kita. Misal, kita ambil contoh, kita dikontrol sama Allah. Allah ngasih kita opsi, ada dua. Allah bisa menyuruh kita untuk berangkat ke kampus pagi hari, atau kita berangkat ke sekolah pagi hari, atau enggak kita nggak usah sekolah sekalian. Kita punya yang namanya kemampuan untuk berangkat sekolah ataupun bolos. Allah ngasih dua pilihan. Kalau Allah mau yang baik, pasti kita berangkat sekolah. Tapi itu kembali lagi ke kita. Karena itu adalah ruang lingkup yang masih bisa kita pegang, masih bisa kita ubah. Hal-hal yang tidak bisa kita ubah seperti kayak kematian, umur, atau sebagian dari badan sudah tidak berfungsi lagi, itu sudah tidak bisa kita ubah seperti itu. Kematian bakal datang pasti, dan semua manusia, semua barang yang ada di dunia ini bakal merasakan sebuah kematian. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, yang akhirnya kita keluar dengan yang namanya kesimpulan. Kesimpulan pertama, tidak semua yang dipelajari itu dapat diterima oleh akal. Kita sebagai manusia, sebagai umat muslim, khusus sebagai umat muslim, itu banyak seperti kita harus beriman kepada Allah. Kita diharuskan beriman kepada uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Kita juga disuruh beriman kepada malaikat. Kita juga tidak boleh menyamakan zat Allah Subhanahu wa taala itu mirip dengan makhluknya. Bagaimana? Ya itu kita wallahu alam. Itu sudah di luar ranah kita. Otak kita nggak bakalan nyampe. Soalnya kita apa? Kita makhluk. Kita bukan pencipta, kita hanya manusia biasa. Terus kedua kesimpulannya, segala sesuatu mungkin tidak dapat diterima oleh akal, tapi bisa diyakini dengan kepercayaan yang tinggi dan keimanan yang tinggi. Maka dari itu, adanya unsur ketuhanan yang tiga ini, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat, itu adalah memperkuat keimanan kita, memperkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tuh menjadi yang namanya insan, yang menjadi yang namanya seorang manusia itu yang nyaman hidup di dunia, karena sudah tahu bakal apa yang kita lakukan itu bakal yang namanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita bakal yang namanya nyaman hidup di akhirat karena kita melaksanakan apa-apa yang disukai oleh Allah dan kita menjauhi apa-apa yang dilarang. Sebelum diakhiri nih, ada satu penutup sedikit. Pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, itu yang namanya miras, minuman keras nih, itu tidak sepenuhnya langsung yang namanya di stop sama Allah. Ini minuman keras tidak boleh. Tapi perlahan-lahan muncul ayat yang melarangnya. Seperti di mana di surat Al-Baqarah itu ada yang emang yang artinya kalau bisa dikatakan memang dalam banyak minuman keras itu ada khasiatnya, tapi dosanya lebih banyak. Itu perlahan-lahan berarti sudah masih boleh, tapi dosanya lebih tinggi. Berarti kan opsinya ditinggalkan gitu. Nah, kita sama seperti itu.
Kita meninggalkan sedikit-sedikit yang sudahlah, nggak usah difikirkan. Semuanya itu ada yang ngatur kok gitu. Nggak usah namanya overthinking ini gimana segala macam. Kita layanin apa yang ada depan kita dulu. Kita boleh namanya miliki tujuan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tapi yakin apakah kita bakal sebagai manusia, umur kita tuh nyampe ke situ. Kita boleh punya namanya banyak mimpi-mimpi ke depan kayak gimana. Tapi yang tahu masa depan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi Muhammad pun ditanya, "Mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahuinya. Sampai Nabi Muhammad pun tidak bisa menjawab kapan kiamat itu terjadi. Seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dapat menjawab pertanyaan dari para sahabat ketika ditanya kapan kita tuh kiamat. Dunia tuh kiamat tuh kapan? Semoga dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bisa menambah keimanan kita semua, menambah tauhid rububiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa yang namanya sedikit demi sedikit terlepas dari apa yang sudahlah, kita udah nggak usah dipikirkan hal-hal seperti itu. Kita fokus dengan apa yang ada di hadapan kita. Kita berjuang sebagaimana berjuang itu masih di ranah kita. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.